antisipasi kericuhan, belajar di rumah mulai berlaku di Jakarta. Sejumlah sekolah dan kampus atau perguruan tinggi di Jakarta memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, PJJ, mulai hari ini, 1 September 2025. Kebijakan belajar di rumah itu diterapkan seiring dengan rangkaian demonstrasi yang masih bergulir tak kondusif. Salah satu kampus yang menerapkan PJJ adalah Universitas Indonesia. Seluruh mahasiswa UI diminta belajar dari rumah mulai hari ini karena situasi belum kondusif. Seluruh kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pada periode Senin, 1 September 2025 sampai dengan Kamis, 4 September 2025. Kegiatan praktikum, pemanfaatan laboratorium dan kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan secara daring dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan setelah periode tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keamanan dan keselamatan, demikian imbauan UI. Beberapa kampus lain di Jakarta pun turut melakukan kebijakan belajar di rumah, di antaranya Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Universitas Trisakti, serta Universitas Katolik Atmajaya, Unika Atmajaya. Selain kampus, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan pemberitahuan terkait PJJ bagi siswa di kawasan demonstrasi. Pengumuman bagi satuan pendidikan itu mulai berlaku hari ini. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim, mengatakan surat pemberitahuan bernomor 8660 PK 0000 disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di lingkungan Pemprov hari ini. Aturan berlaku sampai dikeluarkan surat berikutnya. Bagi satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari orang tua wali murid, maka satuan pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, demikian bunyi pemberitahuan itu. Dalam pemberitahuan itu, sekolah yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa dapat memilih proses pembelajaran secara langsung atau di rumah. Dinas Pendidikan DKI menekankan perlu ada komunikasi yang intensif antara sekolah dan wali murid. Bagi satuan pendidikan yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses, dapat memilih pelaksanaan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara langsung di satuan pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah setelah melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua, wali murid dan warga satuan pendidikan melalui komite sekolah. Lanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengharapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dekat dengan sekitar lokasi unjuk rasa di Jakarta kembali normal pada Rabu, 3 September 2025. Mudah-mudahan hari Rabu sudah normal kembali, kata Rano di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin. Seperti diketahui, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 30 Agustus 2025 dan berlaku 1 September 2025 yang menyebutkan satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari orang tua wali murid diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara itu, bagi satuan pendidikan yang tidak berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses, dapat memilih untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung di satuan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi, sekolah yang memang kira-kira di titik-titik rawan, memang kami memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan agar belajar jarak jauh, ujar Rano. Sebelumnya, unjuk rasa di sejumlah lokasi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir berujung ricuh dengan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, di antaranya halte Transjakarta dan stasiun MRT Jakarta. Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta kemudian mengeluarkan imbauan bekerja dari rumah atau work from home, WFH, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan area unjuk rasa. Pada Senin, Rano bersama jajarannya mengikuti kegiatan gotong royong gerak cepat jaga Jakarta di area halte Transjakarta Senen Sentral, Jalan Pasar Senen, Senen, Jakarta Pusat.
Dia mengatakan kegiatan Jaga Jakarta sudah berlangsung sejak Sabtu 30 Agustus dengan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain petugas gabungan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Sumber Daya Air DKI, serta pengemudi ojek daring dan pelajar. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.